Halo Mas Imam. Halo Mas Imam Sunarto. Halo Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo, halo. Lut, trouble Lut sampean. Ada siklus unet. Mas Hendro, Labib, Fitri. Halo, halo. Sehat Mas Hendro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di rumah aja nih. Sampean berarti udah balik ke rumah berarti ya? Ya, udah. Dekat sini kok Banyuwangi. Ya, omamu ndi toh? Banyuwangi? Oh alah, tak kira ngendi. Ini Iki kebetulan Mas Imamnya kayaknya ada trouble di audionya ya. Dia masih belum bisa join. Aman. Oh aman Mas. Mas Imam. Yoi. Lutfi aman, Lutfi. Lutfinya yang trouble sekarang. Lutfi. Cek sound. Oh, aman. Gimana? Halo, kedengeran kan? Kedengeran kan? Halo.
Kedengeran kan? Halo, kedengeran kan? Dengar. Halo, kedengeran kan? Dengar. Dengar. Dengar banget. Oke. Mas Imam, bisa dimulai ya, Mas? Bisa dimulai, Mas. Monggo, monggo. Mas Imam, halo. Oh, iya. Baik, sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Halo. Ya, mohon maaf atas sedikit gangguannya. Sahabat Lutfi agaknya masih terkendala oleh jaringan. Jadi mungkin untuk sekedar mengawali doa akan saya pimpin terlebih dahulu, yang nantinya akan dilanjutkan oleh sahabat Lutfi yang akan menjadi moderator karena ada kendala terkait sinyal di daerahnya sahabat Lutfi. Sebelum kita memulai bedah buku pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada saat ini, apa yang kita diskusikan pada siang hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila dunia barakatil Fatihah. Karena sahabat Lutfi sudah kembali lagi ke dalam jaringan, saya kembalikan ke sahabat Lutfi. Lutfi. Lutfi, bisa dengar? Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saya persilakan kepada sahabat Imam Sunarto untuk mengawali argumen dalam diskusi bedah buku kita siang ini. Kepada sahabat Imam Sunarto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus PMI Visip, Mas Hikmat, ya sekarang lah. Mas Hikmat beberapa sudah tua kayaknya. Dan sahabat-sahabat peserta diskusi kita pada sore hari ini yang saya banggakan. Sebelumnya mungkin kita diskusi filsafat sebagai ilmu kritis. Jadi kalau diistilahkan bedah buku mungkin juga kurang pas dan saya juga kurang berkenan gitu kan. Karena apalah kapasitas saya ketika harus membedah bukunya Profesor Franz Magnus Zeno yang sudah sangat pakar dalam terutama filsafat. Kemudian saya ingin mengantarkan aja sebenarnya sahabat-sahabat untuk berdiskusi, ingin coba terlibat dalam diskusinya sahabat-sahabat terkait dengan filsafat sebagai ilmu kritis, karena seperti saya sampaikan kepada pengurus dan memang pas ketika memilih filsafat sebagai ilmu kritis dalam bingkai pemahaman filsafat kita sebagai paradigma pergerakan. Karena paradigma PMI adalah paradigma kritis transformatif, dan itu tentu konstruksinya adalah konstruksi filsafat kritis. Kalau sahabat-sahabat coba membaca paradigma kritis transformatifnya PMI, itu bangunan atau konstruksi filsafat kritisnya sangat nampak dan sangat kentara. Dan saya yakin para penggagas paradigma itu merupakan orang-orang atau sahabat-sahabat yang memang sudah sangat menjalani betul kritis. Itu kemudian coba saya tekankan kembali kenapa ini menjadi penting dan menjadi relevan bagi aku PMI. Dan format diskusinya mari kita diskusikan. Iya. Kita untuk awal saat ini akan coba membahas atau mendiskusikan satu bab pertama, yaitu tentang filsafat sebagai ilmu kritis. Karena kita coba estimasikan waktu diskusi ini seefektif mungkin. Nanti sesi kedua dan seterusnya silakan ada evaluasi untuk sesi pertama ini oleh sahabat-sahabat pengurus sehingga bisa lebih efektif dalam sesi-sesi berikutnya. Dan saya juga menyarankan agar sahabat-sahabat sama-sama membaca buku filsafat sebagai ilmu kritis karya Franz Magnus Zeno ini. Walaupun bukan buku babon dalam filsafat dan ya cenderung memang sudah mengumpulkan sekian pemikiran dari para filsuf, terutama dalam bingkai filsafat kritis yang beliau kumpulkan ini ada 15 naskah disampaikan dalam pengantarnya. Dan karena memang bagi saya pribadi level kita itu masih sulit untuk bisa menjangkau buku-buku asli dari pemahaman filsafat itu sendiri. Ya selain bahasa mungkin kalau referensi naskah mungkin bisa ya, cuma bahasa kita akan terkendala, apalagi filsafat. Kalau filsafat benar-benar menguras keringat kita untuk berpikir keras gitu kan. Jangankan berbahasa lain, bahasa Indonesia pun saya pikir ada sebagian sahabat-sahabat masih kesulitan untuk bisa memahami filsafat itu sendiri. Juga dalam bahasa Indonesia masih sulit memahami. Tapi bukan berarti kita harus berputus asa, bukan. Justru kita buat se-enjoy mungkin dan senikmat mungkin mendiskusikan filsafat ini. Karena harapannya itu tadi, bukan kita kemudian ingin terlihat yang paling istilahnya mungkin paling punya nalar yang tinggi, paling punya wawasan yang luas, keilmuan yang dalam dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menyimpang dari filsafat. Karena filsafat sendiri kalau kita menginduk pada
filsuf-filsuf abad awal itu mengatakan bahwa filsafat adalah kebajikan. Jadi kalau kita tidak bajik, kita tidak bijak, ya itu saja sudah melenceng kita dalam mendalami filsafat. Jadi harus betul kita tata niat dulu. Ini bukan dalam rangka ingin disanjung dalam pemahaman argumentasi yang keren gitu kan, yang terus buat apa kalau cuma kayak gitu. Tapi kita niatkan kita benar-benar ingin menata pemahaman kita, menata alur berpikir kita, memantapkan lagi orientasi pergerakan kita, orientasi kita dalam bergabung dengan PMI, terutama juga nanti secara umum adalah hakikat kehidupan. Cuma dalam buku ini, buku Filsafat sebagai Ilmu Kritis karya Frans Magnus Suseno, dia lebih tertarik pada persoalan politik. Ya entah itu politik ya bukan dalam arti hanya ilmu politik, bukan. Tapi politik dalam arti tatanan masyarakat, entah itu hukum, entah itu negara, entah itu norma, entah itu etika, moral, dan lain sebagainya. Itu mungkin pengantar dari saya, karena saya yakin juga sahabat-sahabat sudah membaca, jadi silahkan kita mulai diskusi aja. Yang mau mengawali, enggak apa, silahkan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan bab 1 filsafat sebagai ilmu kritis. Itu sahabat moderator atau sahabat Hasmi. Baik, sahabat. Suara saya kedengeran ya, Mas? Dengar. Ya, kedengaran. Baik. Ada trouble. Ya, jadi kita sudah mendapatkan pengantar ya dari sahabat Imam Sunarto terkait dengan filsafat sebagai ilmu kritis, buku dari Profesor Frans Magnus Suseno. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat di sini ada yang mau mengawali diskusi ataupun mau sharing pemahaman terkait dengan bab 1 dari buku filsafat tersebut sebagai ilmu kritis. Karena kalau kita lihat di bab 1 itu bahasanya mengenai tentang politik, sosial politik. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kita yang notabene kita berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi mungkin dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua memiliki gagasan ataupun boleh bertanya terkait dengan filsafat sebagai ilmu kritis. Silakan sahabat-sahabat. Kula, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam buku bab 1 itu ada poin nomor 4 tentang filsafat sebagai ilmu kritis. Ada satu inti yang bisa saya pahami dari buku tersebut adalah bagaimana cara kita menggunakan filsafat sebagai seni untuk mengkritik. Arti dari kritik itu sendiri adalah memecahkan masalah-masalah secara besar dengan memberi solusi yang padat. Artinya masalah-masalah besar tadi bisa diselesaikan secara holistik. Nah, untuk mengawali pemikiran tersebut, kita biasanya itu dipaparkan dengan permasalahan identifikasi. Permasalahan identifikasi ini kadang yang menjadi inti dari bagaimana kita itu disebut kritis atau tidak. Sebenarnya
ketika kita ingin mengidentifikasi masalah itu Mas, kira-kira nih Mas, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah akar dari permasalahan, bukan cuma permukaan dari permasalahan saja. Begitu Mas. Jadi kan memang ada titik tumpu pada identifikasi masalah. Yang dinamakan kritis itu letaknya di identifikasi masalah. Lalu ketika masalah telah teridentifikasi, maka kita bisa melayangkan solusi-solusi atas masalah tersebut. Apakah seperti itu, Mas? Terima kasih. Ya, baik. Silakan sahabat Imam Sunarto untuk menjawab dari pertanyaan dari sahabat Hasmi. Oke, terima kasih sahabat Hasmi yang mengawali ini ya, langsung Pak Kabitnya. Jadi kita dalam memahami satu naskah atau satu teks, itu coba kita buang dulu perspektif ataupun referensi yang kita dapatkan, yang kita kemudian terbangun dalam pemahaman kita, yang kita dapatkan dari naskah atau teks yang lain. Jadi ya singkirkan dulu, kita fokuskan dulu untuk coba mendalami naskah ini, buku filsafat sebagai ilmu kritis. Karena ini yang paling sulit. Jadi sahabat-sahabat untuk belajar filsafat, kita kadang itu sudah belum sudah punya penafsiran sendiri terkait dengan satu topik tertentu. Belum kita sudah seolah-olah sudah punya pemahaman yang berbeda dan kita kemudian bertahan dengan pemahaman itu. Ini keliru. Saya tidak cocok apapun, saya tidak setuju apapun kita dengan teks, dengan naskah itu, ya kita harus coba menyelami teks itu. Jangan kemudian belum kita sudah bantah. Ngeten Mas, ngapunten. Saya itu ini, jadi ada kata-kata mungkin yang saya agak bingungkan di dalam buku tersebut itu, yang akhirnya saya artikan seperti itu ada kata-kata seperti ini di bukunya itu. Begitu pula tidak perlu diputuskan apakah filsafat harus lebih dilihat sebagai ilmu pengetahuan sekunder atau meta science. Sebagaimana menjadi metode dalam filsafat Anglo-Saksonian selama 60 tahun pertama abad ini, atau menjadi ajaran kebijaksanaan sebagaimana menjadi tradisi dominan di Eropa kontinental sejak zaman Yunani. Asal filsafat itu tetap menantang dan ditantang, menuntut pertanggungjawaban dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan diri sendiri, mengusahakan pendalaman suatu permasalahan, menggali dasar-dasar masalah yang menjadi kesibukannya, termasuk usahanya sendiri. Dengan demikian, filsafat adalah seni kritik. Dari kata-kata tersebut itu, saya mendefinisikan bahwa bagaimana filsafat ini mampu menjadi seni kritik, itu ada pada bagaimana filsafat ini mampu menjawab pertanyaan yang mendalam yang telah diajukan pada saat identifikasi masalah. Ngoten Mas. Apakah seperti itu? Oke. Enggak, sebelumnya saya ingin coba mengarahkan sahabat-sahabat gitu loh, untuk karena saya yakin dan itu saya alami ketika saya mencoba ingin mendalami satu naskah tertentu, terutama filsafat, itu kadang ada naskah lain atau pemahaman lain yang kemudian ikut bercampur aduk gitu kan dengan sembari kita coba mendalami teks ini. Itu hanya saya bukan
berarti mengatakan bahwa Hasmi seperti itu, enggak. Artinya ini berlaku umum. Karena ini merupakan satu cara pembelajaran kalau menurut saya dalam memahami filsafat itu. Sehingga tidak rancu. Karena begini, awal-awal filsafat itu memang kalau menurut Franz Magnus di sini seperti anjing gitu kan, menggonggong, menggigit dan lain sebagainya terhadap satu istilahnya mungkin kalau di sini ada ideologi lah. Ada ideologi, satu pemahaman tentang cara berkehidupan yang pakem, yang sudah utuh. Dengan hadirnya filsafat ini mencoba kemudian mengoreksi kembali. Nah, ini yang disebut dengan kritisnya. Dan itu dialami pada eranya Socrates, pada eranya Plato, dan seterusnya. Kenapa kemudian ya mungkin memang arahnya lebih ke politik ya di sini ya. Kritisnya itu dalam tatanan politik gitu. Kenapa kemudian era-era itu ada satu pemberontakan terhadap kondisi yang sudah mapan atau kita sebut status quo. Namun ketika para pihak yang kemudian merasa berwenang untuk mempertahankan kebenaran ini, mempertahankan ideologi ini, mempertahankan pemahaman realitas sebagai satu kebenaran tunggal itu, tidak terima dengan kritik dari para filsuf. Sehingga kemudian banyak filsuf yang dihukum mati dan lain sebagainya. Nah, kita sadari di awal seperti itu, bahwa kritik yang dimaksud itu adalah tidak menerima sesuatu itu sebagai apa adanya. Kalau seperti itu bukan kita berfilsafat. Namanya berfilsafat kan berpikir mendalam. Jadi betul-betul kita melihatnya itu tidak dari dangkal. Nah, ini kemudian masuk pada pembahasan yang disampaikan oleh Hasmi. Bagaimana kita kemudian menyatakan level kritis kita itu benar-benar pada persoalan yang mendasar, bukan di tataran permukaan, bukan sekedar ada di permukaan, tapi benar-benar ini yang mendasar. Tentu kalau kita bahas di awal filsafat sebagai ilmu kritis, nah ini masuk ke ketidaksepakatan saya ya terhadap, ya walaupun memang bukan level saya, tapi saya pikir juga sah lah namanya pemikiran. Filsafat sebagai ilmu. Nah ini agak rancu juga, karena para filsuf awal itu dalam pemaparan pemikirannya, itu sebenarnya tidak mengkategorikan filsafat itu sebagai ilmu. Karena ilmu dibahas oleh Franz Magnus Suseno dalam bab 1 itu terbatas dan cukup spesifik dalam melihat satu realitas, sesuai dengan metode, sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Nah, ini yang ingin dijawab oleh filsafat, bahwa tidak bisa satu perspektif khusus tunggal itu mampu membaca secara keseluruhan terkait dengan realitas. Tidak mungkin. Dan akan sangat terbatas. Seperti ilmu-ilmu pasti ya, seperti biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ya sama juga dengan ilmu sosial, misalkan sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah dianggap cukup dan mampu menjawab realitas dengan perspektifnya masing-masing? Nah, permasalahannya di sini. Sehingga di awal kita sudah harus punya pemahaman bahwa ilmu pengetahuan semacam itu tidak cukup mampu untuk memberikan keutuhan perspektif dalam memahami realitas. Realitas apapun itu. Jadi tidak. Nah, menariknya filsafat kan di sini. Artinya ketika satu perspektif itu dipandang melalui sudut pandang keilmuan sosiologi misalkan, itu bisa berbeda dengan cara pandangnya ilmu HI. Bisa berbeda dengan cara pandangnya ilmu administrasi. Bisa berbeda dan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Karena tidak mungkin ini bisa utuh dalam memahami. Yang namanya perspektifnya sudah kita batasi.
Ibarat kita punya punya teleskop gitu kan. Ya kita arahkan kepada satu benda dan itu hanya kita lihat melalui teleskop kita. Sedangkan orang lain melihatnya dari tempat yang lain, dari sisi yang lain tentu berbeda. Filsafat seharusnya tidak seperti itu. Kenapa filsafat sebenarnya bukan ilmu, tapi ya filsafat gitu kan. Cuma Franz Magnus Suseno di sini mengistilahkan filsafat sebagai ilmu kritis. Ya, itu hanya perbedaan pandangan saja. Dan menurut saya sifat kritis dari filsafat itu memang merupakan sudah melekat sedari awal kita mengenal filsafat itu. Kenapa? Karena menurut para filsuf, realitas ini tidak kemudian ada pada tatanan yang mapan. Tidak ada pada tatanan yang mapan. Sehingga akan menjadi akan menjadi tidak bermakna kemudian ketika kita tidak coba menggali pemahaman terkait dengan realitas itu. Kita hanya mengikuti saja, ya sudah, kita tidak ada maknanya, ya seperti itu aja. Berbeda dengan kemudian orang yang berpikir, yang kemudian mencoba mendalami, mencoba mencari celah yang itu menjadi kekurangan dari satu, ya kalau di sini istilahnya mungkin sistem, ya kita ngomong politik kan sistem, atau tatanan masyarakat sistem. Jadi level kritisnya kalau menurut saya, asal itu kemudian kita tidak menerima sesuatu itu sebagaimana adanya, tapi ada kemudian pertanggungjawaban secara istilahnya mungkin di sini rasional, ya, secara rasional, ada bertanggung jawab secara rasional terkait dengan terkait dengan penalaran kita, terkait dengan ketidaksepakatan kita terhadap satu realitas atau satu fenomena tertentu. Dan itu memang ya sudah melekat dengan filsafat yang namanya kritis itu. Dari awal sampai akhir, mungkin nanti sampai, karena di sini fokusnya sama filsafat kritis ya, sampai Marx mungkin, bahkan sampai Marxian, sampai neo-Marxian, sampai Habermas, semuanya dalam perspektif kritis. Filsafat yang coba kita padatkan dalam perspektif kritis. Karena filsafat ya banyak sekali. Kita ngomong filsafat, kalau ngomong apa hakikat sebenarnya kehidupan, wah ini bisa panjang ini ceritanya nanti. Dan Franz Magnus Suseno tidak tertarik untuk membahas apa itu filsafat. Karena itu tadi, itu sudah menjadi perdebatan para filsuf dengan sedemikian rupa, dan kesannya kok gitu-gitu aja gitu kan. Kita tidak kemudian menghadirkan satu perspektif yang baru terkait dengan filsafat. Ini harus dikemanakan. Itu sedikit dari saya. Silahkan disambung lagi, sahabat-sahabat. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada yang ingin menanggapi terkait dengan bahasan dari Mas Hasmi tadi, terkait dengan ini ya, filsafat, bagaimana kita menjadi kritis, tapi tidak hanya di darat di permukaan saja, namun dapat kritis dan dapat memahami secara mendasar, seperti itu. Mungkin dari sahabat-sahabatnya ada yang ingin menanggapi atau berargumen. Silakan. Saya sahabat izin. Iya. Iya, silakan. Sahabat Bayu. Ya, izin berargumen terkait pendalaman yang mana kita kritis harusnya tidak dari permukaan atau harus secara mendasar seperti itu. Kalau pandangan saya kan terkait kita mengkritik atau kita berpikir kritis mendasar atau tidaknya tergantung dari stock of knowledge kita, dan serta bagaimana kita mengolah stock of knowledge kita jadikan sebuah
pendapat-pendapat yang mana menjurus pada sesuatu hal yang kritik seperti itu. Tapi terkadang banyak ya meskipun saya sendiri bahasanya mengkritik itu belum tentu tahu dasarnya seperti itu. Jadi ya kalau dari pandangan saya stock of knowledge yang paling penting sebenarnya. Pertanyaan saya terkait kita harus kritis secara mendasar itu, apakah ada faktor lainnya selain stock of knowledge yang dapat membuat kita berpikir kritis secara mendasar atau tidak hanya permukaan saja seperti itu. Terima kasih. Baik. Iya, ini pertanyaan ya, sahabat. Iya, sahabat. Iya, silakan untuk sahabat Imam Sunarto untuk menanggapi argumen sekaligus pertanyaan dari sahabat kita. Wah, apa pertanyaannya? sorry. Lewat. Iya, bisa diulang, sahabat. Iya, pertanyaannya terkait apakah ada faktor lain, Mas, yang menurut saya yang mana kita dapat berpikir kritis secara mendasar dan mendalam itu kan dari stock of knowledge kita. Itu apakah ada faktor lain selain stock of knowledge yang mana bisa membuat kita mengkritik secara mendasar, tidak hanya di permukaan saja seperti itu. Oke. Ini masuk ke subbab kedua berarti terkait dengan apa kerja filsafat itu ya. Jadi kalau dari pandangan saya, sikap kritis kita itu bukan kemudian hanya dari stock of knowledge ya tadi ya yang disampaikan Bayu ya. Tapi di awal karena begini, kita ngomong knowledge sudah pengetahuan dan itu levelnya lanjutan dari ketika kita ngomong filsafat untuk lebih mendasar dari pengetahuan ataupun dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, filsafat kalau kita mengutip Descartes itu kita kita dituntut untuk bersikap skeptis atau meragukan. Ini metode-metode yang ada dalam filsafat. Meragukan dulu setidaknya. Apa di awal saya bilang tidak boleh menerima satu realitas itu begitu saja. Tapi kemudian kita butuh mengkajinya, kita butuh mendalaminya, kita butuh benar-benar untuk berpikir, memikirkan realitas itu. Sehingga ada kalanya, ada waktunya kita akan mendekati dasar atau bahkan sudah sampai di dasar. Dengan cara seperti itu. Minimal di awal, karena kalau kita sudah belum kita berbicara mengenai stock of knowledge kita, nah ini akan sangat seolah-olah otomatis gitu. Ketika kita sudah mempunyai stock of knowledge yang mumpuni, otomatis kita akan kritis dengan sendirinya. Itu benar, tidak disalahkan juga, benar, karena semakin banyak referensi penalaran, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya, ini tentu juga akan membentuk satu pemahaman yang luas, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Tapi sisi lain itu tidak akan terbentuk ketika kita tidak meragukan realitas itu. Dan kita sepertinya akan terjebak pada tuntunan ataupun arahan dari pengetahuan yang kita punyai terkait dengan realitas itu. Katakanlah kita punya pengetahuan, contoh, kita punya pengetahuan sosiologi. Kemudian kita dihadapkan pada satu realitas sosial. Tentu kita dengan sendirinya akan cenderung atau akan lebih dekat dengan perspektif sosiologi dalam membaca realitas itu. Kan kita mengabaikan
perspektif yang lain. Apakah ini bisa dibenarkan? Kalau di sini disampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mumpuni untuk bisa melihat realitas secara utuh. Jadi kita harus coba meragukan dulu terhadap ilmu pengetahuan itu, terhadap pengetahuan itu. Jangan-jangan pengetahuan kita ini yang kemudian tidak mumpuni untuk membaca realitas. Jangan-jangan ilmu pengetahuan kita ini yang ternyata sangat terbatas untuk memahami realitas itu. Sampai sebegitunya. Jadi kita bukan hanya meragukan realitas itu sendiri, tapi kita meragukan apa yang kemudian sudah terkonstruk dalam diri kita untuk melihat realitas itu. Perspektif lah katakanlah seperti itu. Karena di sini kemudian ada subbab mengenai kritik terhadap ideologi. Sebelumnya kan kritik terhadap, kritik terhadap ilmu pengetahuan karena dianggapnya terbatas dan lain sebagainya. Filsafat memang seperti itu. Kalau kita dalam perkuliahan, ilmu pengetahuan itu lahirnya dari filsafat. Apa? Ada 3 itu kan. Ada ontologi, ada epistemologi, ada kemudian aksiologi. Itu kerangka filsafat yang paling mendasar yang kemudian bisa menghasilkan pengetahuan. Kemudian tersusun sistematis menjadi ilmu pengetahuan dari epistemologinya. Halo. Saya ingin nyambung, Mas. Kalau awal kita belajar filsafat dicontohkan seperti gelas gitu kan. Dilihat dari atas ya bentuknya bulat seperti itu. Dilihat dari samping kok bentuknya kotak gitu kan. Dilihat dari agak nyerong sedikit kok bentuknya jadi beda dan seterusnya. Nah, itu kemudian bekal kita setidaknya yang paling sederhana untuk menyediakan ruang keraguan kita terhadap realitas bahkan terhadap perspektif kita. Ya kritik, sifat kritisnya di sana. Sifat kritisnya di sana. Tapi kemudian apakah hanya dengan pertanyaan saja kita membangun filsafat itu? Tentu tidak. Di sini disampaikan oleh Franz Marquez bahwa selain pertanyaan, filsafat itu juga harus mencari jawaban seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, silakan sahabat-sahabat yang ingin berargumen lagi atau ada yang kurang sepakat. Ya, silakan sahabat Hendro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya dari Rayon FIB Sastra, judulnya Sastra. Tentang diskusi ini sebenarnya saya langsung tertarik tentang filsafat sebagai ilmu kritis. Dan saya belum baca bukunya itu ya, Magus Seno. Tapi saya pernah baca buku Menalar Bumi. Juga bagus. Ya. Tolong di-mute ya, yang rame. Ya, saya pernah bertanya ke profesor jurusan saya, ilmu sejarah, namanya Pak Prof. Nawi, tentang filsafat sejarah. Saya tanya dong, ada kritisisme dan sebagainya lah, ada bagian-bagian. Terus saya bertanya, Pak, filsafat dan ilmu sejarah itu bedanya apa? Lalu dia menjawab, memang nggak jauh beda, tapi beda sebenarnya. Dan ini sebenarnya susah untuk ditelaah, karena filsafat tanpa sejarah nggak bisa, atau sejarah tanpa filsafat nggak bisa.
Dan sebenarnya dikotomis itu, wacana dikotomi dan persamaan antara filsafat dan sejarah ini menyebar. Dan menyebarnya ini melihat bahwa ketika kita belajar filsafat dan sejarah itu tidak ada namanya dikotomis antara sosiologi, antropologi, psikologi. Jadi kalau bisa dikata bahwa saya seorang mahasiswa ilmu sejarah, saya nggak belajar sejarah doang dong. Intinya seperti itu. Jadi saya juga belajar tentang sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Jadi karena pengetahuan itu saya melihat bahwa, oh iya benar, ternyata ketika kita mengkotak-kotakkan keilmuan atau entah filsafat itu sebagai ilmu dan sebagainya, perdebatan itu sebenarnya wacananya itu masih ada bentuk-bentuk lain yang kita nggak tahu. Nah, mungkin bisa disebut saja hidden agenda. Nah, saya melihat ketika ilmu filsafat sebagai ilmu kritis itu oke lah, kritis memang skeptis radikal, David Hume. Ketika mahasiswa belajar filsafat dan dia sangat kritis, itu saya curiga malah, Mas. Sahabat. Kita nggak tahu apa sebagai tujuannya itu, kita nggak tahu hasratnya. Hasrat dari pemikiran yang intelektual itu saya nggak tahu. Dan ketika ketidaktahuan itu filsafat bekerja. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat realitas COVID itu kan, waduh, susah banget ya kan. Kita mau mencari kebenaran dari COVID ini data statistik dan sebagainya. Dan itu juga susah banget. Nah, karena dikotomis tadi menyebabkan kita pengetahuannya menurun. Menurut saya seperti itu. Dan saya juga kontra terhadap ketika belajar filsafat kritis, oke, tapi nggak cuma itu doang. Karena akal oke lah kata biar intuisi barat ya akal itu memang terbatas, tapi kita masih punya hati, punya rasa dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan kritis memang saya sepakat, tapi karena ketika kita membakukan terhadap keilmuan ini, filsafat ini sebagai ilmu kritis, nah di sisi lain kita terkotak-kotakan itu menyebabkan kita menutup diri, nah, tidak open minded. Jadi bahaya juga ketika wacana filsafat sebagai kritis kita nggak kritis, nah itu masalah itu. Nah kita masih nggak tahu ada selubung-selubung ideologis, hasrat dan sebagainya. Gitu sih. Saya masih bingung juga karena ketidaktahuan saya menjadi tahu gitu. Itu gitu sih kontra argumen. Gitu sih. Iya. Mungkin pertanyaan saya rumit sih. Atau bisa ditanggapi juga boleh. Nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan juga. Oke, dari saya terima kasih. Sekian. Ya, baik. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang ingin menanggapi sebelum saya alihkan ke sahabat Imam Sunarto. Saya. Ya, silakan, sahabat Mas Asmi. Oke. Kalau saya ingin menanggapi Mas Hendro itu tadi, sebenarnya kan kita bagaimana sahabat Imam tadi mengantarkan kita bahwa beliau tidak sepakat bahwa filsafat sebagai sebuah ilmu, karena filsafat itu cakupannya sangat luas. Beda seperti kayak kalau jurusan saya itu kan ada ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional itu cakupannya ada pada satu asumsi bahwa dunia itu dihuni oleh perang dan damai. Lalu ada dua tradisi dalam pemikiran tersebut, tradisi klasik dan tradisi modern kontemporer. Tradisi klasik yang dengan tradisi berpikir klasik dalam hubungan internasional itu mengatakan bahwa yang menentukan perang dan damai adalah negara. Sedangkan tradisi kontemporer, tradisi kritis yang menentukan perang dan damai di satu dunia itu ada pada bukan hanya negara,
istilahnya. Artinya ketika kita berbicara tentang ilmu hubungan internasional, ada satu ruang lingkup pembahasan, yaitu ruang lingkup perang dan damai. Apakah bagaimana dunia ini perang dan bagaimana dunia ini damai, membentuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi di sini saya menyadari bahwa apa yang diantarkan Mas Imam itu membawa saya pada satu kesadaran bahwa filsafat ini kita gunakan sebagai ilmu kritis yang akan mengantarkan kita untuk memahami ilmu. Maksudnya gitu. Jadi ketika kita memahami filsafat itu, kita akan dibawa kepada bagaimana kita mencetak realitas dalam ruang lingkup tadi. Jadi kalau di hubungan internasional itu, realitas yang dilihat adalah realitas bahwa dunia itu antara perang dan damai. Kalau tradisi klasik mengatakan bahwa yang menentukan perang dan damai adalah negara, karena kita berfilsafat, karena kita berpikir kritis, ternyata ada tradisi yang sekarang kita pahami bahwa perang dan damai itu bukan cuma negara yang menentukan, karena kita berfilsafat. Artinya filsafat ini mengantarkan kita pada satu pemikiran baru. Kalau dulu kita mikirnya di hubungan internasional, kita mikirnya itu hanya negara yang menentukan perang dan damai. Sekarang kita berpikir bahwa bukan cuma negara, ada aktor-aktor yang lain, kayak aktor-aktor teroris transnasional, terus ada aktor semacam ekonom ulung yang akhirnya membawa kepada krisis ekonomi moneter dan lain sebagainya. Ada tradisi feminisme, bagaimana emergence of woman powers, lalu ada tradisi strukturalis dan lain sebagainya. Di situ ada peran filsafat yang digunakan oleh pemikir-pemikir hubungan internasional untuk mengidentifikasi. Saya lagi-lagi kok masih terkotak pada ini ya, filsafat itu kita gunakan sebagai identifikasi secara mendasar. Mendalam, mendasar, sehingga kita menemukan ternyata ada hal yang lain yang menentukan realitas ini. Kalau di HI ada realitas dunia itu perang dan damai. Tetapi filsafat melihat lebih jauh dari itu. Filsafat itu juga menyentuh realitas yang dilihat oleh sejarah, realitas yang dilihat oleh administrasi negara, realitas yang dilihat oleh administrasi bisnis, sosiologi, kesejahteraan sosial dalam ruang lingkup yang berbeda. Sehingga filsafat yang katanya Mas Imam tadi tidak bersepakat sebagai ilmu karena filsafat tidak memiliki ruang lingkup seperti itu kalau pemahaman saya dari apa yang dikatakan Mas Imam tadi. Tetapi filsafat sebagai ilmu kritis itu akan membantu kita dalam melihat ilmu kita. Filsafat akan membantu saya dalam melihat ilmu hubungan internasional, bahwa ilmu hubungan internasional ternyata tidak hanya itu, ada faktor-faktor yang lain. Dan itu dimulai dari sikap skeptis. Kayak gitu sih. Itu sih sahabat Lutfi, tanggapan saya dari... Boleh menanggapi sebentar aja? Untuk Mas Hendra. Sebentar, saya kembalikan dulu ke sahabat Mas Imam dulu, agar lebih sistematis nantinya. Baik, saya kembalikan ke sahabat Mas Imam, mungkin silakan menanggapi. Ada dua argumen yang menarik ya. Silakan, Mas Imam. Oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Hendro ya, terkait dengan kalau filsafat kemudian menjadi ilmu, ini akan juga terkotak gitu kan, dan akhirnya muncul dikotomi baru gitu kan. Ada
semacam pemisah, ada semacam sekat dengan keilmuan yang lain. Nah, itu kenapa saya di awal bilangnya tidak sepakat. Dan ilmu pengetahuan modern itu bertumpu pada satu subjek matter yang kemudian oleh Immanuel Kant dianggap ada revolusi paradigma itulah. Dan filsafat katanya Hasmi betul tidak mau membatasi pada satu subjek matter tertentu. Jadi apapun akan dibahas oleh filsafat. Kemudian yang kedua, ini masuk dalam subbab filsafat sebagai kritik ideologi, apa yang disampaikan oleh sahabat Hendro. Dia khawatir filsafat justru kemudian tersekat dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam subbab filsafat sebagai kritik ideologi itu ada. Jadi objek pertama kritik ideologi filsafat itu siapa? Ya filsafat itu sendiri. Filsafat itu sendiri. Jadi jangan kemudian kita menjadikan filsafat sebagai istilahnya, satu kebenaran baru, bukan. Tapi berfilsafat itu justru untuk mencari kebenaran, dan kita yakini tidak akan pernah sampai sebenarnya. Cuma upaya untuk mendekati kebenaran itu. Artinya apa? Kalau kita meyakini seperti itu, ada kemungkinan juga filsafat itu bisa dikritik atau justru harus dikritik. Contoh, filsuf era awal seperti Plato. Di sini juga dibahas ya. Plato kalau di sini, tapi filsafat sebagai ilmu kritisnya Franz Magnus ini, bahasan Plato itu lebih pada polis atau negara kota. Jadi ya politik lagi, dia tatanan masyarakat dan lain sebagainya. Kritiknya ke sana. Tapi Plato mengatakan realitas itu yang sejati adalah ide, gitu kan? Ide. Jadi apa yang kemudian hadir dalam kesadaran manusia itu sebenarnya yang nyata, yang real, yang nyata. Tapi kemudian dikritik oleh Aristoteles bahwa bukan ide yang nyata, tapi kemudian realitas materi itu yang nyata. Jadi benda itu yang nyata, bukan ide. Nah, ini kan kritik terhadap filsafat sendiri, dan saya harus melanjutkan tradisi ini, bahwa jangan sampai kita kemudian menggunakan filsafat sebagai ilmu kritis ini, tapi kemudian filsafat ini sendiri luput dari kritik. Nah, yang pertama dikritik, yang pertama menjadi objek kritiknya filsafat adalah siapa? Ya filsafat itu sendiri. Gitu ya. Agar kita tidak terjebak dalam menjadikan filsafat justru menjadi satu ideologi baru kan. Jadikan filsafat sebagai satu status quo. Ini yang harus tidak lepas dari kita ketika kita berbicara mengenai filsafat. Gitu sahabat Lutfi. Iya, baik. Silakan sahabat Hendro yang tadi mau berpendapat lagi. Ya, sebenarnya saya sudah dapat poinnya. Itu sejarah dan filsafat jangan didefinisikan. Poin saya itu, jangan didefinisikan. Karena ketika kita mendefinisikan, sudah, kita langsung dikotomis. Kita kalau melihat terminologi sejarah itu, sajaratun itu akar juga. Filsafat juga pasti radix. Oke lah, dalam bentuk lain sejarah harus dokumen, harus empirik. No dokumen, no history. Tapi tipe realis itu menurut salah satu dosen saya itu kolot. Sangat kolot. Sejarah nggak boleh kolot. Ada tipe idealnya. Jadi itu maksud saya, jangan didefinisikan. Dan ketika kita definisikan tuh ya, langsung kita terjebak pada ideologisasi dan semacam itu. Dan ini hanya sofisme. Sofisme itu bagi saya lebih cerdas daripada filosof yang naif. Socrates dikritik sama Nietzsche terlalu naif ya. Nietzsche menghakimi Socrates gila-gilaan. Katanya mukanya jelek, gitu sebagainya. Dan ketika kita tidak dikotomis kan, lahirlah namanya post-truth.
Dan itu yang sofisme yang sangat kritis dan semacamnya itu kita menolak sofis dalam bentuk sofis dan filosofi itu yang kita nggak tahu bijaksana yang mana. Terus kita melahirkan adanya post-truth itu, kita bisa mengkritik juga post-truth atau bohong itu. Terus kita dapat pemikiran beyond truth gitu dan sebagainya. Mungkin itu saja sih dari saya. Iya, silakan sahabat-sahabat yang lain bisa berargumen agar diskusi kita lebih dinamis. Ini yang bergabung ada sahabat Bagus Firman Ahmada, ada Labilatul, ada banyak ini. Saya Lut, mau tanya Lut. Iya, silakan sahabat. Siapa ini? Sahabat Bayu Wicaksono, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat Rocky Gerung. Hendro. Ya, jadi saya mau tanya ke Mas Imam dan juga mungkin sahabat-sahabat kalau mau menjawab pertanyaan saya. Saya sedari dulu mendengar kata filsafat itu adalah sebuah istilah. Kalau di kuliah, mata kuliah yang berat, menakutkan dan lain macam sebagainya. Cuman saya sendiri coba untuk menggunakan filsafat itu sebagai jalan saya untuk meneguhkan keyakinan. Artinya kalau dalam kaitan dengan materi pada sore hari ini, diskusi sore hari ini, kritisisme yang ditumbuhkan itu bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan. Itu yang coba saya gunakan dan saya tumbuhkan. Karena saya coba memahami pendapat yang sudah disampaikan tadi oleh sahabat-sahabat, ketika misal kita hanya berlandaskan pada skeptisisme, kita tidak percaya pada satu hal yang baru, maka akan ada potensi untuk menafsirkan bahwa semuanya itu tidak benar. Dan sikap yang tumbuh atau sikap yang dimunculkan itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi berhenti pada ketidakpercayaan atas realitas yang terjadi. Sehingga kita akan terjebak pada rasa bingung terus-menerus pada satu hal. Nah, makanya saya coba membatasi diri saya ketika belajar filsafat itu dengan dogma agama. Di bukunya Al-Jabiri disebutkan bahwa filsafat itu argumentasi yang diri sendiri, sedangkan dogma itu juga merupakan kebenaran yang independen. Mereka keduanya terpisah, tapi sebenarnya mereka terhubung. Nah, dari situ saya coba kemudian mengimbangi antara pemikiran filsafat dengan pemikiran agama yang sifatnya dogmatis. Itu sudah dilakukan oleh Ibnu Rus dalam bukunya yang berjudul dalam bahasa Indonesia itu Metode Kritik Ibnu Rus. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya dalam mempelajari filsafat ini seharusnya kita harus bagaimana? Atau apakah kita itu harus total mempertanyakan segala hal, tapi bisa juga akhirnya keblinger, atau kita harus mengimbangi pada keyakinan tertentu. Misal, saya yakin bahwa Mas Hasmi ini benar. Nah, ketika ada hal yang kemudian janggal dalam diri saya ketika menafsirkan sikap dari sahabat Mas Hasbi, kritisisme saya gunakan untuk meneguhkan keyakinan saya terhadap Mas Hasbi. Maka sahabat pun. Iya, baik. Saya kembalikan ke Mas Imam Sunarto. Silakan untuk menanggapi Mas Imam.
Halo, Mas Imam Sunarto. Iya, silakan, sahabat. Ya. Nah, ini problemnya ya ketika kita mempelajari satu naskah. Kenapa saya ingatkan di awal? Kita mempelajari satu naskah, kemudian kita sudah mengcounternya dengan naskah yang lain atau dengan pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga ya sudah, kita akan terbatasi. Dan nanti mungkin perlu evaluasi juga apakah metode ini efektif atau tidak ya oleh sahabat-sahabat pengurus. Karena sahabat-sahabat berdiskusi itu juga bukan kebanyakan berangkat dari buku ini, tapi dari pengetahuannya yang lain, dari ini saya ingatkan di awal betul, karena ya saya khawatirnya tidak efektif kemudian. Kenapa? Karena belajar filsafat itu rumit. Dan kalau kita moro-moro sudah meloncat ke Nietzsche, misalkan katanya sahabat Hendro, oh aduh, yang baru-baru ini mabuk ini. Nietzsche itu siapa? Gitu. Ya cobalah itu jadi. Apalagi sahabat Bayu udah nyampe Al-Jabiri ya segala macam. Aduh, tambah Ibnu Rus. Ya enggak apa-apa, itu sah. Cuma apakah kita sepakati metode diskusinya terbuka sedemikian rupa sehingga kita lihat efektivitas pemahaman kita terkait apa yang kita targetkan, memahami filsafat sebagai ilmu kritis karangan Franz Magnus Suseno. Dan ya oke lah. Kemudian saya coba tanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat Bayu ya. Apakah kemudian ketika kita meragukan segala sesuatu justru kita akan terjebak pada kebingungan dan mendefinisikan filsafat? Ya sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa Franz Magnus saja tidak mau mendefinisikan filsafat ini karena sudah banyak filsuf yang mencoba mendefinisikan filsafat dan ya tentu itu terbuka untuk ditafsirkan. Tapi apakah kita juga akan mengikutkan diri terlibat untuk menafsirkan itu? Masalahnya di sana. Apa kemudian kita coba lewati dulu, sembari kita coba memahami kerangka filsafat sebagai ilmu kritis yang coba dihadirkan oleh Franz Magnus Suseno ini. Apakah kita kemudian terjebak dalam kebingungan ketika meragukan segala sesuatu? Kalau kita di sini kan filsafat itu bukan hanya menghadirkan pertanyaan, tapi juga turut serta memberikan jawaban, mencari jawaban. Subbab 3, filsafat mencari jawaban. Jadi tidak hanya kemudian kita meragukan, tapi dari proses meragukan itu kemudian kita coba menghadirkan satu jawaban atas keraguan kita. Nah, jawaban yang seperti apa dalam landasan filsafat kritis? Ya, kalau menurut Franz Magnus di sini adalah yang harus objektif, kemudian argumentatif, bertanggung jawab, rasional dan lain sebagainya. Jadi pada level tertentu kita akan menyadari bahwa apakah jawaban ini benar-benar rasional, apakah jawaban ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, apakah jawaban ini benar-benar objektif. Nah, pada level tertentu kita dalam memahami filsafat akan sampai pada tahap itu. Ketika kita mencari tahu tentang satu realitas dan kita mendapatkan jawaban itu dan kita meragukan jawaban itu, kemudian coba mendapatkan jawaban yang lain dan seterusnya. Sehingga itu pada level tertentu kita akan sampai pada jawaban yang paling kita anggap sebagai mendekati kebenaran. Tapi bukan berarti ini tidak boleh ada celah untuk mengkritiknya. Artinya begini, kita meragukan itu kan selama bisa diragukan. Kalau sudah tidak bisa diragukan, ya itu yang paling kita akui sebagai mendekati kebenaran dalam filsafat. Itu jawaban yang dilahirkan oleh filsafat sebagai jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kemudian kritis saja itu kan, ya
dalam bahasa sederhananya tidak ada solusi kemudian ketika kita hanya mempertanyakan saja, loh kemudian apa yang bisa ditawarkan. Sebenarnya seperti itu, tapi tentu itu lebih rumit ketika coba mendalami filsafat sebagai ilmu kritis ini, terutama di subbab kerja filsafat dan juga filsafat sebagai filsafat mencari jawaban. Itu sahabat moderator. Baik, ya mungkin sahabat-sahabat juga sambil membaca ya, sambil lalu membaca buku yang sudah di-share melalui grup, dan sahabat-sahabat yang lain seperti ini, Ardia Ratri Haspari, Bagus Firman, ini juga silakan untuk menyuarakannya. Tidak hanya 3 sahabat kita tadi, agar diskusi kita tidak terdikotomi, katanya Mas Hendro. Ya silakan sahabat-sahabat yang lain. Saya boleh menanggapi sebentar, sahabat. Ya, silakan. Ya, jadi buku ini merupakan buku baru ya, buku baru dalam dunia saya. Karena saya kurang tertarik dengan tulisannya Frank Magnisuseno. Entah kenapa. Nah, makanya tadi saya coba ambil dari literasi lain. Cuman tujuan saya ini sih, mencari titik di mana kita menggunakan filsafat ini sebagai pisau analisis kita. Sampai sejauh mana? Karena dalam beberapa kali dalam pemahaman saya dalam berfilsafat itu kan mempertanyakan dasar-dasar kehidupan manusia, dari kebenaran, cinta, kebijaksanaan, hingga di situ kalau dalam diskursusnya Habermas, semuanya itu harus berlandaskan akal rasional, harus dirasionalkan. Bahkan hal-hal yang sifatnya dogmatis pun harus dijelaskan secara rasional dalam ruang publik. Nah, sehingga kalau misalkan begitu, bagaimana cara kita kemudian untuk meyakini hal-hal yang sifatnya metafisik? Kita kan tahu siapa ya namanya yang menyatakan bahwa jika semuanya itu dari Tuhan, maka Tuhan itu bukan maha baik, karena kejahatan pun juga berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita istilahnya menelan hal itu secara mentah-mentah, akhirnya kan filsafat ini malah mengarahkan kita pada hal yang kurang benar. Apalagi kalau kita misal ber-PMII, kebanyakan sikap yang kita gunakan adalah taklid, ini melu kiai wae. Itu nanti syarat titik kritisnya itu harus sampai kita masuk pada ranah-ranah yang ranah-ranah agama. Ngoten Mas Imam. Atau mungkin sahabat-sahabat yang lain ingin menanggapi. Iya, silakan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat ini Bayu Dewanta, ada Devi Ratnasari, ada ini siapa ini? Vila. Skolastik. Wiwit Nabilah. Silakan. Kula Mas Imam. Saya moderator. Iya, silakan. Mas Asmi. Oke, sebenarnya saya kok tertarik ingin membuang teks yang lain dan kita berfokus pada buku ini. Artinya begini Mas Imam. Ini adalah buku baru ya bagi kita semua ya istilahnya, karena memang saya sendiri pun sebelum membaca buku ini saya memiliki konstruksi tersendiri tentang filsafat melalui buku-buku lain. Nah, lalu ada tuntutan yang diberikan kepada
kita yang ingin berdiskusi untuk terlebih dahulu membuang buku lain, lalu kita berfokus pada buku ini saja. Itu saya dari tadi bagaimana ya caranya? Itu Mas Imam yang saya ingin tanyakan. Untuk membuang buku lain lalu kita berfokus untuk membahas ini. Artinya di sini kita bagaimana sih caranya kita untuk membuang buku lain itu? Itu Mas. Ya, Terima kasih. baik. Saya kembalikan ke sahabat Imam Sunarto. Silakan sahabat Imam Sunarto. Enggak, artinya begini, ya saya juga tidak naif ya, sahabat-sahabat bisa benar-benar memisahkan pemahaman yang didapatkan dari naskah atau teks yang lain dengan kita coba mempelajari buku ini. Nah, setidak-tidaknya kita coba sandarkan kembali pada buku ini. Ketika kita punya pemahaman yang lain, kita coba benturkan lagi ke apa kita coba selami apa yang kemudian dimaksudkan oleh Pran Magnus Suseno melalui naskah ini. Jadi tidak sepenuhnya kemudian ambiar gitu kan, tidak sepenuhnya kita lompat kemana-mana gitu. Jadi ya minimal kita tetap sandarkan atau tetap kita coba perbandingkan gitu. Jangan serta-merta kita kemudian, karena belum tentu loh kita mencoba menghadirkan pemahaman itu juga ada kaitannya bahkan mungkin tidak ada kaitannya sama sekali, justru kita aja yang memaksakan untuk berkaitan gitu kan, tidak ada apa enggak kaitan. Nah yang saya khawatirkan itu satu. Yang kedua, agar sahabat-sahabat ini bisa mudah memahami. Jadi kalau belum kita sudah lompat kemana-mana, ini akan kesulitan. Lagi kita coba lihat di sini sahabat-sahabat, apakah semua sahabat-sahabat, semua partisipan di sini juga membaca karya-karya filsafat yang lain. Kan kita juga, anggaplah kita berangkatnya bareng dulu. Gitu. Terus, apa yang Bayu sampaikan barusan? Ini Mas, bagaimana kita meyakini hal yang metafisik? Loh, gini, justru kritis kita itu kemudian akan berujung pada keyakinan yang disampaikan oleh Bayu bisa jadi benar. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak kemudian mempertanyakan itu, dan muncul pertanyaan itu dari orang lain, kita justru jadi ragu. Gitu kan? Nah, sebelum itu kita membekali diri dulu bahwa ada kemungkinan atau celah untuk mempertanyakan keyakinan kita di sana. Bagaimana kemudian ketika ada orang yang mengatakan dalam keyakinan kita Allah itu maha baik, misalkan contoh lah karena tadi sudah terlanjur ini ya. Ada orang yang mengatakan kemudian kalau kebaikan dan keburukan dari Allah tidak maha baik dong. Kita akhirnya menjadi berpikir kan, ini harus bisa dijelaskan. Tidak mungkin kita menutup pokoknya ya Allah itu maha baik. Tapi di sisi lain benar kan kebaikan dan keburukan dari Allah misalkan. Nah, seperti itu. Jadi justru dari keraguan terhadap realitas itu yang kemudian menuntun kita untuk mendekati kebenaran. Jadi saya pikir enggak ini juga, jangan kemudian kita batasi betul ya. Batasi betul. Tapi begini, kadang kita juga masih belum menemukan penjelasan yang utuh, kemudian kita tiba-tiba ragu dan menerima keraguan itu sebagai kebenaran. Ini juga keliru. Wah, jangan-jangan pemahaman saya keliru. Wah, sudahlah, jangan pakai pemahaman itu. Lalu terus kita gimana? Mau pakai pemahaman yang mana? Karena itu kita harus meragukan pengetahuan kita harus meragukan pemahaman kita. Ya enggak seperti itu juga kan? Nah, itu apa yang dimaksud dengan kerja filsafat. Kemudian filsafat juga mencari jawaban dalam buku ini. Jadi, ya ini pengantar memang, pengantar. Karena harapannya nanti ketika sudah bisa menghatamkan buku ini, maka kita benar-benar menjadi kader PMI yang punya orientasi yang jelas terkait dengan terkait dengan kehadiran kita sebagai seorang PMI melalui
filsafat kritis itu sendiri. Jadi kita tidak tiba-tiba mengatakan kita harus kritis terhadap negara, kita harus sebentar dulu, kita pelajari dulu kritis itu apa. Nah, kita akan membedahnya dalam satu buku ini. Ya tentu ini masih baru pengantar ya, dan ya pelan-pelan aja lah. Saya juga enggak yang berharap bahwa sahabat-sahabat, tapi setidaknya baca buku ini, jangan baca buku lain kemudian menanggapi diskusi kita jadi rancu nanti, gitu loh. Minimal baca buku ini, boleh nanti cari referensi lain. Misalkan di sini berbicara mengenai Plato terkait dengan polis atau negara kota. Sahabat-sahabat cari di referensi lain, misalkan baca buku aslinya Plato, yaitu yang berbicara tentang republik misalkan, yang berbicara tentang polis, enggak apa-apa. Tapi baca buku ini juga, gitu loh. Ini aja belum dibaca. Guyon-guyon. Ya, lanjut. Baik. Ya. Sahabat-sahabat juga selain mengkomparasikan dengan teks-teks lain, alangkah lebih baiknya kita membahas buku ini terlebih dahulu. Silakan sahabat-sahabat, apabila ada hal yang ingin disampaikan. Ya, saya harap dari sahabat yang lain ya, karena ada beberapa partisipan ini. Silakan. Ya, untuk ini, Mas Aji yang baru datang. Bagus Firman ini. Orangnya mana ini kok? Nggak kelihatan. Ya, silakan sahabat. Sahabat Lutfi, sahabat moderator. Iya. Saya mengingatkan aja, ini sudah jam 3:30. Oh. Sesuai waktu yang kita sepakati, diskusinya dimulai jam 2 sampai 3:30. Karena setelah ini katanya sahabat-sahabat ada gas ya, rekan amal soleh. Oh, iya Mas, siap. Ya mungkin sebelum diakhiri Mas Imam ada yang mau disampaikan? Sedikit mungkin apa yang saya amati dari diskusi kita ya, bahwa kita itu sangat bersemangat. Ini yang catatan saya yang positif lah, sangat bersemangat untuk berbicara mengenai filsafat. Walaupun nanti menjalarnya kemana-mana gitu kan, ada Hasmi yang menjalarnya ke HI gitu kan, sebagainya. Ya, yes, enggak apa-apa. Cuma apakah sahabat-sahabat yang lain juga pernah membaca pengetahuan yang semacam itu, sehingga kita juga bisa catatannya adalah begini, kita yang pertama tentu harus dan wajib membaca buku ini kalau mau ikut diskusi. Jadi ini bukan apa ya, bukan kenapa, karena biar kita juga saling melengkapi. Bisa jadi pemahaman saya keliru, tapi pendasarannya juga sama buku ini, cuma dari tafsir dari pemahaman yang berbeda. Ketika sahabat-sahabat membacanya, misalkan seperti itu. Jadi kita saling melengkapi, bukan kemudian saya yang harus selalu menjadi meluruskan pemahaman sahabat-sahabat, enggak juga. Harus membaca. Yang kedua, silahkan kalau ada waktu dikembangkan. Jadi membaca buku ini tentu bisa kita kembangkan, misalkan ketika ada pembahasan mengenai itu tadi saya contohkan ketika Plato ngomong tentang negara kota di Athena atau polis. Sahabat-sahabat mencari referensi terkait dengan itu, enggak apa-apa, itu memperkaya. Tapi kan tidak lepas dari buku utama yang akan kita diskusikan. Terus sebenarnya metode yang saya inginkan itu sahabat-sahabat menyampaikan dulu, baru nanti misalkan ada catatan atau ada pertanyaan. Ketika sudah mencoba menyampaikan dari A sampai B misalkan di bab ini, baru ada catatan. Tapi pemahaman saya dalam subbab yang ini kiranya bertentangan dengan buku ini misalkan seperti itu. Itu lebih menarik.
Dan apa ya, biar enggak kayak ceramah gitu, karena kita diskusi dan sahabat-sahabat semuanya usahakan berpartisipasi. Tapi jangan partisipasinya ya itu tadi, saya enggak baca buku ini, cuma saya ingin menyampaikan bahwa waduh ini kacau nanti diskusinya kita. Itu ya kita sama-sama belajar lah, kita coba baca buku ini. Dan sebisa mungkin sandarannya tetap pada buku ini. Tetap pada buku ini. Sepakat atau tidak sepakat, setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Franz Magnisuseno, kita diskusikan di sini. Gitu, ini pengantar dari filsafat sebagai ilmu kritis di bab 1, ada pembahasan mengenai filsuf dan minat politik, karena buku ini memang agak-agaknya mengarah pada pembahasan politik. Walaupun disampaikan oleh Franz Magnisuseno bahwa bukan berarti filsafat mempersempit mempersempit cara pandangnya hanya pada persoalan politik. Nah, karena dia sudah menjelaskan di awal tidak mau mendiskusikan atau membahas mengenai apa itu filsafat dan lain sebagainya. Cukup lah itu. Dan hanya menyampaikan secara sederhana aja kemudian apa yang harus dilakukan atau menjadi kerja filsafat, kemudian filsafat juga mencari jawaban, tidak hanya meragukan, tidak hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan perspektif yang tidak utuh dari ilmu pengetahuan, bahkan dari filsafat itu sendiri. Tapi kemudian bagaimana filsafat juga terlibat dalam mencari jawaban. Kemudian ya filsafat sebagai ilmu kritis itu tadi kita sudah diskusikan. Filsafat sebagai kritik ideologi, jangan sampai filsafat itu sendiri kemudian menjadi ideologi. Justru sasaran kritik pertama adalah filsafat itu sendiri. Dan ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, sahabat moderator. Ya, terima kasih sahabat Imam Sunarto. Dan akhirnya sahabat-sahabat kita sudah mencapai waktu 15.30. Ya, baik diskusi pada sore hari ini dapat kita cukupkan. Mungkin dari teman sahabat-sahabat yang belum punya bukunya, Mas Hendro tadi berpesan nggak punya bukunya ya. Jadi nanti bisa menghubungi sahabat Hasmi atau saya sendiri agar nanti bisa juga dapat bukunya. Dan untuk diskusi selanjutnya ya himbauan dari sahabat moderator tadi ya untuk juga membekalilah diri kita dengan membaca naskah yang kita sepakati ini, buku Prof. Magnisuseno. Dan saya selaku moderator terima kasih kepada semua partisipan dan juga sahabat-sahabat yang tadi sempat masuk tapi keluar lagi. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.